Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Waalaikumsalam. siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9, kelas fenomena perpindahan B, akan menjelaskan sedikit ilmu kami tentang mengenai karakteristik of heat and mass transfer in distillation. Kelompok 9 terdiri dari beberapa mahasiswa, ada saya sendiri, Andika Prasika, ada Muhammad Nur, ada Kamaluddin, ada Michael Jordan Islami, dan ada Yakub Hendrickson Manurung. Baik, rekan-rekan, di sini topik pembahasannya ada beberapa. Yang pertama adalah 10.2.1 mengenai physical picture of heat and mass transfer in distillation, 10.2.2 mengenai rate controlling process in distillation, 10.2.3 mengenai effect of partial condensation of vapor on the rate of mass transfer in binary distillation, dan yang terakhir 10.2.4 mengenai dissimilarity of mass transfer in gas absorption and distillation. Baik, ada 4 pembahasan yang nantinya akan dijelaskan oleh 10.2.1 akan dijelaskan oleh saudara rekan kami, silakan. Baik, saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Jordan. Saya akan menjelaskan subbab 10.2.1 yakni tentang gambar fisik perpindahan panas dan massa dalam distilasi atau physical picture of heat and mass transfer in distillation. Jadi seperti yang ditunjukkan gambar seperti 4, gambaran fisik perpindahan panas dan massa dalam distilasi biner. Dalam kolam distilasi, campuran uap melakukan kontak dengan cairan dan mentransfer kuantitas fisik yang berinteraksi melalui boundary conditions. Umumnya terjadi pada interface uap dan cairan. Ya, sebelumnya definisi awal dari flux panas sensibel atau sensible heat flux adalah perpindahan panas yang disebabkan oleh perbedaan suhu antara laut dan udara. Yang pertama yakni sensible heat flux yang disebabkan karena perbedaan suhu antara bulk vapor dan interface, dan didapat rumus G dalam kurung WM pangkat min 2. Dan yang nomor 2, sensible heat flux yang disebabkan karena perbedaan suhu antara interface dan bulk liquid. Jadi didapat rumus sama yang seperti nomor 1, cuman perbedaannya itu yang ini menggunakan bulk liquid. Jadi rumusnya diganti QL. Kemudian definisi dari diffusion flux yang dimensinya adalah jumlah zat per satuan luas per satuan waktu. Diffusion flux dilambangkan dengan simbol J. Yang ketiga, vapor phase diffusional flux yang disebabkan karena perbedaan konsentrasi antara interface vapor dan bulk vapor. Didapat rumus J GIS dalam kurung kilogram M pangkat min 2 S pangkat min 1. Yang nomor 4, liquid phase diffusional flux yang disebabkan karena perbedaan konsentrasi antara bulk liquid dan interface liquid. Didapat rumus sama seperti nomor 3, cuman berbeda lambang saja. Kemudian yang nomor 5, flux massa konvektif atau konvektif mass flux dari setiap komponen. Didapat rumus rho S kali Vs kali omega I kali S dalam kurung kilogram meter pangkat min 2 S pangkat min 1. 6, latent heat flux masing-masing komponen akibat perubahan fasa. Didapat rumus lambda I kali Ni dalam kurung
W M pangkat min 2. Dan prinsip kesetimbangan lokal menetapkan bahwa uap atau vapor berada dalam keadaan setimbang dengan cairan atau liquid di interface. Dan dari kondisi no accumulation of energy di interface, maka diperoleh persamaan berikut. Lambda A kali NA ditambah lambda B kali NB tambah QG plus QV sama dengan 0. Dan untuk 10.2.2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu materi 10.2.2 proses pengontrol kecepatan dalam distilasi. Ini untuk gambarnya. Next. Gambar di atas menunjukkan distribusi suhu fase uap yang diamati untuk distilasi biner sistem etanol atau air pada kolom dinding basah plat datar. Seperti yang diperoleh oleh A itu dan K Asano. Garis padat pada gambar mewakili distribusi temperatur teoretika berdasarkan teori batas laminar dengan hisap massa permukaan dan menunjukkan kesesuaian yang baik dengan data yang diamati. Suhu uap curah yang diamati TG sesuai dengan titik embun uap dan suhu cairan curah yang diamati TL konsisten dengan titik gelembung cairan. Suhu antarmuka yang diamati TS OB sama dengan 357,5 Kelvin yang diperoleh dengan mengekstrapolasi distribusi suhu fase uap antarmuka. Sedikit lebih tinggi dari suhu titik gelembung cairan TB X bulk sama dengan 356,6 Kelvin. Next. Titik gelembung cairan sesuai dengan konsentrasi antarmuka cairan. XS diperkirakan dari konsentrasi cairan curah dengan menggunakan model penetrasi Higby. Ini untuk persamaan 10.8 dan 10.9. TBXS sama dengan 357,5 K sesuai dengan suhu antarmuka yang diamati dalam kesalahan eksperimental. Kurang lebih 0,2 Kelvin. Hasil serupa juga telah diperoleh untuk sistem metanol atau air yang mengarah pada kesimpulan bahwa lebih dari 90% resistensi termal berada dalam fase uap. Dan hal yang sama berlaku untuk perpindahan massa. Kosuge dan K. Asano juga mempresentasikan pendekatan serupa untuk distribusi suhu fase uap untuk distilasi termal sistem metanol, etanol, atau air pada kolom dinding basah dan melaporkan bahwa sistem ini juga dikontrol fase uap. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Nor. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan di mana saya di sini akan membahas mengenai efek of partial condensation of vapor on the rate of mass transfer and binary distillation. Berdasarkan gambar ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada dua fase, di mana fase gas yang di atas ini dan fase liquid, di mana untuk NA dan AB ini akan saya lebih jelaskan di slide berikutnya, karena gambar ini menunjukkan bahwasannya flux massa metanol, komponen yang lebih mudah menguap, berkurang dengan meningkatnya jumlah uap yang terkondensasi, dan bahkan mengambil nilai negatif ketika jumlah uap yang terkondensasi sebagian melebihi nilai kritis tertentu. Nah, gambar di atas menunjukkan pengaruh kondensasi parsial uap pada fase uap flux massa dan difusional dalam distilasi biner metanol air. Untuk selanjutnya, di mana berdasarkan buku yang menjadi acuan kami,
kami mendapatkan beberapa persamaan, yakni flux massa dapat dinyatakan sebagai jumlah flux diffusional dan jumlah flux massa konvektif, sebagaimana yang dibahas di bagian 2.3.1 di buku, di mana NA ini sama dengan JAS ditambah rho S PS omega AS, dan NB sama seperti halnya NA, hanya saja berbeda A dan B-nya saja. Untuk flux massa konvektif untuk perpindahan massa dalam distilasi biner diberikan persamaan 2.3.7, yakni di bawah ini, di mana rho S kali PS itu sama dengan lambda BS min lambda AS dikali JAS min QG min QW per lambda AS omega AS plus lambda B omega BS. Bisa sih persamaan ini didapatkan yang tadi itu 2.3.7 itu? Kok bisa? Atau dari mana? Mari coba kita cari tahu di mana asal mulanya itu dari persamaan ini, yakni lambda A kali NA ditambah lambda B kali NB itu sama dengan QG plus QW sama dengan 0. Apabila kita masukkan nilai NA yang tadi, itu nilai NA sama NB, di mana nilai NA itu setara dengan JAS plus rho PS omega AS, dan NB JBS plus rho V omega BS. Nah, apabila dimasukkan, kita pindah ruaskan, temulah hasilnya rho PS sama dengan min lambda JAS min lambda BJS IG QW per lambda omega AS plus lambda omega BS. Nah, ada yang menarik nih, di mana nilai JBS itu akan sama dengan minus JAS, karena kalau kondensasi, misalnya nilai yang A lebih cepat mengembun, maka flux difusinya pakai yang A dengan selisih panas laten B dan A, sehingga bila kita substitusikan nilai JBS itu sama dengan hasil selisih dari panas laten yang bernilai min JAS ini, maka diperolehlah persamaan 2.3.7 begitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Waktu dipersilahkan. Baik, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 10.2.4 mengenai dissimilarity of mass transfer in gas absorption and distillation. Mohon maaf, di sini saya tidak mengkonversi ke bahasa Indonesia, khawatirnya malah bingung jika menggunakan Google Translate. Jadi di sini mass flux itu adalah perjumlahan dari diffusional flux dan juga convective mass flux. Yang keduanya bisa terjadi di gas absorption dan distillation. Nah, mass flux sama dengan diffusional flux ditambah dengan convective mass flux. Nah, untuk gas absorption, kondisi dari unidirectional diffusion holds dan convective mass flux itu dapat diekspresikan dengan 2.27. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini itu adalah equation 2.27. Dan di dalam kasus multi-component distillation, convective mass flux itu digambarkan di dalam equation 2.38. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, itu adalah equation yang menunjukkan convective mass flux dalam kondisi multi-component distillation. Next. Nah, selanjutnya adalah yang jelas menunjukkan bahwasannya massa konvektif, flux massa konvektif itu sebenarnya tidak proporsional jika disandingkan dengan diffusional flux.
karena efek decay dan QW. Nah, the assumption of proportional between mass flux and constant driving force hold. Nah, kita itu tidak dapat mengaplikasikan atau memprediksi dari high temperature unit untuk memprediksi laju atau rate of mass transfer di dalam multi component distillation atau dalam kondisi non adiabatic binary distillation. Namun dalam kasus yang sangat khusus dari distilasi biner di bawah kondisi adiabatic QW sama dengan 0, negligibly small vapor passable heat flux-nya itu dapat dalam kondisi QG lebih kecil dalam equation itu ekspresi the convective mass flux itu dapat diekspresikan dalam equation 10.13. Teman-teman bisa lihat equation-nya itu dalam buku Asano ini dijelaskan bahwasanya sebenarnya itu convective mass flux itu tidak dapat disandingkan dengan divisional, tidak proporsional gitu ya, tidak proporsional untuk disandingkan dengan divisional flux. Akan tetapi di dalam kasus yang sangat khusus maka keduanya itu dapat dianggap proporsional, dan sehingga mass flux itu juga akan proporsional dengan concentration driving force seperti contoh dalam gas absorption. Nah, jadi si Bapak Asano ini mengatakan demikian. Awalnya itu tidak proporsional, akan tetapi di dalam case yang spesial, yang khusus seperti gas absorption, maka keduanya itu dapat dianggap proporsional. Selanjutnya, ini ada example 10.2. Teman-teman, di sini ada sebuah contoh soal bahwasanya the following data are obtained for binary distillation of the methanol or water system on a flat plate with wall column ATM under total reference condition, di mana NA-nya itu sama dengan min 8,2 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter pangkat min 2 S pangkat min 1. NB sama dengan min 2,5 dikali 10 pangkat min 3 kilogram meter pangkat min 2 dikali S pangkat min 1 dengan X-nya adalah 0,75. Nah, di sini disuruh menghitung divisional flux dari metanol under the given condition. Nah, solusinya bagaimana? Dilihat dari equation 2.23, the convective term dapat digambarkan dengan rho SVS seperti yang dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya, bahwasanya di sini NA dikali NB itu menghasilkan min 10,7 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter pangkat min 2 dikali S pangkat min 1. Nah, dari kesetimbangan vapor liquid untuk metanol atau water system, the equilibrium vapor konsentrasinya X-nya dalam kondisi X sama dengan 0,75, maka gamma X-nya sama dengan 0,893. Nah, dari situ didapatkan omega S sama dengan 0,893 dikali 32 per 0,893 dikali 32 ditambah 0,893 dikali 18. Nah, 32 dan 18 ini merupakan molekul relatif dari kedua jenis zat, yaitu metanol dan juga water. Dengan mensubstitusi persamaan 10.10a, maka dapat dihasilkan dengan equation-nya GA divisional flux-nya itu sama dengan min 8,2 dikali 10 pangkat min 3 min dalam dikali min 10,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,936. Didapatkan jumlah divisional flux-nya adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 3 kilogram dikali meter pangkat min 2 dikali seket pangkat min 1. Nah, seperti itu untuk contoh soalnya untuk mencari divisional flux-nya. Next. Nah, ini ada beberapa quote dari kelompok 9 untuk kita semua, bahwasanya we can change yesterday. Yang pertama adalah we can change yesterday, we can only make the most today and look with hope toward tomorrow.
Kita tidak dapat mengubah masa lalu, yang dapat kita lakukan hanyalah membuat sesuatu yang paling baik untuk saat ini dan melihat dengan harapan untuk masa mendatang. Quote kedua dari kelompok kami adalah, keep smiling when getting into trouble is a sign that we are strong. Tersenyum ketika mendapatkan masalah adalah tanda bahwa kita kuat. Dan yang terakhir adalah, life is like piano, white and black. If God play, all will be a beautiful melody. Hidup itu seperti sebuah piano, berwarna putih dan hitam. Jika Tuhan memainkannya, maka akan menjadi sebuah melodi kehidupan yang indah. Nah, itu saja presentasi dari kelompok 9, mata kuliah fenomena perpindahan kelas B. Semoga bermanfaat dan kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan ilmu pengetahuan kami, karena kami masih belajar dan mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.